terjadinya percaturan atau pergumulan atau pergulatan yang diformulirnya bertujuan untuk membangun masyarakat bersama atau common society di atas dasar pluralitas masyarakat, membangun common society di atas dasar pluralitas masyarakat. Kebanyakan negara-negara di dunia masyarakatnya plural. Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum rekan-rekan. Ya, Diana ini ya, yang presentasi ya. Ini kenapa harus terjadi atas diri saya? Pertama lampu mati. Ini kan pasang baliho. Ya, halo semuanya. Iya, Pak. Ya, Iya, Pak. Iya, Pak. ya sehat-sehat aja kan? Sehat-sehat semua kan? Ya, sehat Sehat, Pak. walafiat. Alhamdulillah. Ya, syukur. Alhamdulillah. Ya, ya. Ya, yang pembahasan makalah hari ini siapa? Kelompok 3 ya? Si Dea Ramawati ya? Ya, Diana ya. Diana yang pembahasan makalah Diana. Aku udah, Pak, kemarin, Pak. Oh, udah ya? Yang kena. Tak. Saya lihat dulu. Ramawati. Oh, Dea Amalia ya. Ramawati ada, Ramawati. Dea Amalia. Sementara pluralitas adalah kemajemukan masyarakat akibat dari penciptaan asal. Ya, Dea Amalia. Sudah siap untuk saya jadi host? Yang jadi host Makfiria, Pak. PPT saya nggak bisa. Oh, nggak bisa. Makfilia udah Ya. join belum? Belum ya? Marliani Udah, Pak. gimana Marliani? Makfiria udah join, Pak. Firlia udah join, Pak. Makfilia sudah join? Hadir, Pak. Hadir. Oke, saya Ya. jadiin ini ya. Saya jadi host. Iya, Pak. Bentar.
beragama atau energetic engagement with diversity. Makfiria Dara. Supaya lebih yakin saya akan lakukan saya bicarakan. Ini tamsik berdiwar baina mukhtalaf al-madaris. Ya, sudah, Makfiria. Silakan. Ya Pak, sebentar. Masih bisa menjadi aksesoris bagi pluralisme. Toleransi bisa menjadi aksesoris bagi pluralisme. Karena pluralisme itu merupakan upaya untuk mencari pengertian secara aktif, kreatif, dan transparan dan konvensional terhadap batas-batas atau accepting or understanding values of people. Siapa lagi berpaham? Itu ad-dirasah al-maidaniyah di ma'rifati mawaqif tabayun wa ikhtilaf. Jadi saya yakin ad-dirasah al-maidaniyah di ma'rifati mawaqif tabayun wa ikhtilaf. Demikian juga pluralisme sangat berbeda dengan relativisme. Berbeda. Pluralisme adalah pertemuan kesepakatan atau komitmen antara warga atau encounter of commitment. Ya, silakan di-admit dulu teman-temannya kalau masih mau admit. Dalam paham pluralisme tidak berarti seorang harus meninggalkan agama atau keyakinannya, karena substansi pluralisme adalah bertemunya suatu kesepakatan yang sinergis antara satu dengan yang lain. Seorang yang menganut Udah semua. tidak berarti Tinggal tidak mengakui berapa orang lagi? agama yang lain atau menganggap Tinggal 10 orang lagi kayaknya. Ya. sebab perbedaan itu hanya sebagai anugerah alam atau sunatullah yang tidak dapat dihindari. Tetapi perbedaan agama itu dijadikan tali pengikat bagi kekuatan bersatu. Ya, kita mulai jam 5 menit lagi ya, dimulai ya. Makalah ya. Berbeda dengan paham mencampur aturan agama dan keyakinan menjadi satu atau meyakini semua agama yang ada atau disebut dengan paham sinkretisme. Seperti di Indramayu, kelompok yang menamakan diri sebagai segandu atau kayak pesawat yang pakai ngantang itu ya, semuanya. Ini saya cerita dulu. Dulu sudah dibahas. Itu dipelajari akan dibuatnya cerdas perangan ayat segandu. Ayat itu. Saya datang ke pribadi ayat itu bilang jangan diandalkan masih ada. Kenapa? Itu saya disuruh biar saya jadi sumber demi tetapi demokrasi. Atau kayak pesawat yang pakaiannya kan itu ya, semuanya. Ini saya cerita dulu. Itu sudah jadi akan dibuatnya kerja.
Kenapa? Nanti dia disuruh. Biar saya jadi kurban. Jadi tetapi jawab langsung. Kenapa gitu? Kita sudah capek. Dunia Islam ini dengan semacam ini. Korbannya sama. Negara tidak berbeda. Agama Islam. Orang muda sudah 10.000 orang di sini. Nah juga sama, orang kedua ketika yang jadi agama orang Mu'tazilah, yang Mu'tazilah dengan bilang maksud itu sama. Jadi artinya bahwa dia tidak berapa dia jadi ini yang ingin saya tekankan bahwa ini ada demokrasi, nggak bisa demokrasi. Ketika itu tidak diperlukan pengobatan dan Allah juga mengumpulkan generasi apapun itu apapun memaksa untuk beriman di Indonesia tugasnya menyampaikan bukan memaksa. Jadi saya tidak mungkin mengambil wilayah kerja lebih luas dari Nabi saya. Betul enggak? Dia hanya menyampaikan perintah walau fakir nama Anda bukan salah. Mereka tidak percaya, selesai yang penting tugas mereka. Pemancar ayuman, pemancar mengambil sok, dia. Itu. Jadi para pengikutnya hanya memakai celana hitam, tidak berbaju, mereka dengan keyakinannya memungkinkan menjadi paham yang inklusif terhadap agama lain. Tugas besar terhambat di hadapan kelompok moderat untuk mendesain kerangka dialog yang lebih produktif dan konstruktif, yaitu dengan melibatkan kelompok-kelompok integris, baik militan konservatif maupun radikal fundamentalis, dengan intelektual yang langsung menggeluti persoalan-persoalan perdamaian yang berbasis agama. Terakhir, hanya untuk mengingatkan bahwa dikotomi itu hanya gambar ilusi yang berujung kita akan sendirian di dunia ini, dan ini sangat tidak mungkin. Dikotomi itu terjadi ketika dua partai berbeda. Satu bangsa nanti agamanya berbeda, bisa lagi. Bangsa pertama bisa lagi menjadi satu. Keluarga antar kita dengan segala keluarga artinya juga yang kamu yang tahu ketika nafsu yang kalah kamu itu mau ketika hatimu yang kalah kamu bisa yang digunakan pluralisme. Dan kalau kita cermati definisi yang dipaparkan oleh beliau-beliau para sumber, ini sangat berbeda dengan definisi yang dikemukakan oleh publik. Kayaknya ini yang menjadi akar persoalan. Maka kemudian di fatwa ini pluralisme itu termasuk hak yang dilarang dan dihukum haram oleh yang mengkhawatirkan ini sekedar pemancing saja oleh jamaah. Andaikan ini dijadikan modal
oleh orang-orang yang dalam tanda kutip punya kepentingan dijadikan senjata untuk menghabisi orang-orang seperti Gus Duri atau Hussein hingga Satu. Ya, silakan dimulai. Beliau itu orang-orang yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mengenai wujud permasalahan. ini seperti apa? Ini kajian Ya. saya karena malam hari ini Pengertian permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian ialah upaya untuk menetapkan batas-batas yang jelas mengenai fokus perhatian yang akan diteliti, yang memungkinkan mengidentifikasi hal mana yang termasuk ruang lingkup penelitian. Dalam pengertian umum, masalah penelitian adalah suatu pertanyaan atau pernyataan yang menyatakan tentang situasi yang memerlukan pemecahan melalui penelitian atau keputusan yang perlu didiskusikan. Selanjutnya ada jenis permasalahan penelitian. Yang pertama, permasalahan deskriptif. Permasalahan deskriptif ialah permasalahan dengan variabel mandiri baik hanya pada satu variabel atau lebih. Yang kedua ada permasalahan komparatif. Permasalahan ini merupakan rumusan masalah penelitian yang membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau lebih sampel yang berbeda pada waktu yang berbeda. Nama saya dari Buni, dari Cirebon. Selanjutnya ada permasalahan asosiatif. Ya, silakan. Merupakan rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hubungan simetris adalah suatu hubungan antara suatu variabel atau lebih yang kebetulan munculnya bersama. Yang kedua, hubungan kasual adalah hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi di sini ada variabel independen, variabel yang mempengaruhi, dan dependen yang dipengaruhi. Yang ketiga adalah hubungan interaktif atau resiprokal atau timbal balik. Hubungan interaktif adalah hubungan yang saling mempengaruhi. Selanjutnya, ada rumusan masalah dan hipotesis penelitian. Rumusan masalah kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, peneliti menyatakan rumusan masalah bukan sasaran penelitian, hasil akhir yang ingin diperoleh dalam penelitian, ataupun hipotesis prediksi yang melibatkan variabel dan pengujian statistik. Rumusan masalah untuk penelitian kualitatif mengandalkan 2 bentuk, satu rumusan masalah utama dan beberapa rumusan masalah yang spesifik. Rumusan masalah kuantitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti menyajikan rumusan masalah dan hipotesis penelitian, terkadang sasaran penelitian juga. Rumusan masalah kuantitatif ini biasanya berupa pertanyaan-pertanyaan tentang hubungan antara variabel-variabel yang akan dianalisis oleh peneliti. Rumusan masalah dan hipotesis penelitian metode campuran. Penelitian metode campuran seharusnya berisi rumusan masalah kualitatif, kuantitatif, dan metode campuran, dimulai dengan rumusan masalah yang memang dirancang khusus untuk penelitian metode campuran. Oleh karena itu, penelitian metode campuran seringkali bertumpu pada salah satu dari 2 desain penelitian yang lain, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Maka kombinasi antara 2 rancangan ini bisa memberikan informasi yang berguna dalam merumuskan masalah dan hipotesis metode campuran. Selanjutnya ada cara menguraikan masalah. Yang pertama yaitu kemukakan faktor-faktor apa saja yang bisa dipengaruhi
variabel terkait tersebut. Dukung dengan referensi dari buku teks atau jurnal. Pilih satu atau beberapa faktor tersebut yang dianggap paling penting untuk dijadikan variabel terkait dalam penelitian kita. Yang ketiga, kemukakan gejala-gejala masalah dari setiap faktor yang sudah dipilih tersebut. Dukung dengan dokumen, hasil pengamatan, wawancara, atau angket yang telah diperoleh dari hasil penelitian pendahuluan. Ya. Apakah ada yang ditanyakan? Oke, ada yang ingin bertanya? Silakan, rekan-rekan. Silakan disebutkan kelompoknya. Halo, ada yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, boleh saya bertanya? Makalah, boleh saya bertanya? Makalah? Oke, coba yang lihat yang tadi dong, asosiatif tadi. Halo? Nah, ini asosiatif ya. Jadi yang ingin saya tanyakan itu kelebihan dari permasalahan asosiatif itu seperti apa sih kelebihannya ataupun kelemahannya? Kelebihan ataupun kelemahan gitu. Dibandingkan dari permasalahan ya dibandingkan dengan permasalahan deskriptif. Ya, halo, Bu Makalah bisa dengar suara saya? Iya Pak, dengar Pak. Ya, jadi yang saya tanyakan itu kelebihan ataupun kelemahan antara permasalahan deskriptif dengan asosiatif. Ya, itu saja. Ya, silakan ada yang rekan-rekan lain ada yang mau ingin tanyakan. Bapak, itu ada yang bertanya, Pak. Silakan. Di chat, Pak. Siapa yang ingin bertanya? Ya. Via chat, Pak. Ada yang mengetik via chat. Oh, via chat. Ya, silakan. Ya, saya mengenai jenis-jenis itu di situ ada masalah deskriptif sama komparatif.
Nah, contohnya apa itu pemakalah? Ya kan ada masalah deskriptif sama komparatif ya. Ya, silakan, ada yang ingin tanyakan? Ya, silakan. Gimana pemakalah? Sudah siap? Sebentar Pak, masih cari. Ya, masih mencari ya.
Ya, silakan. Paling tidak menjawab satu pertanyaan saja dulu. Nanti kita lanjutkan lagi berapa menit kemudian ya. Ya, sambil menunggu ya, ini saya keluar dulu ya. Ya. Jadi nanti saya undang lagi. Gimana rekan-rekan? Halo? Baik, Baik, Pak. Ya. Iya, Pak. Oke ya. Nanti saya ini